Baik, Bu Vina kemarin sudah melaksanakan apa namanya ini supervisi di dalam kelas dengan buat video kemarin kan. Jadi hari ini kita setelah pasca observasi di kelas ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kesan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sesuai dengan rencana? Kalau kesannya menarik, sesuai dengan rencana. Cuma sebenarnya apa yang saya susun itu belum belum mencapai yang namanya development, gitu. Belum mencapai. Iya, belum mencapai sebenarnya. Karena di situ kalau menurut saya kurang menggembirakan, berkesan tapi kurang menggembirakan gitu intinya. Jadi prinsip untuk deep learning-nya belum tercapai. Jadi yang pembelajaran mendalam itu belum dapat rasanya ketika penampilan pertama. Iya, iya betul. Nanti lain waktu diperbaiki lagi, kita sama-sama belajar bagaimana proses belajar ini kita mengikuti peraturan yang baru. Ya. Oke, untuk berikutnya, coba saudara ceritakan hal yang saudara rasakan setelah memuaskan dan yang kurang memuaskan dalam pelajaran itu apa saja? Yang puas apa dan yang kurang memuaskan apa saja kira-kira? Kalau yang puas ya siswa bisa mengikuti apa namanya pembelajaran dengan baik walaupun ya eh, ada yang serius ada yang serius tapi itu kan hal yang wajar gitu kan. Jadi kelas itu tidak terlalu tegang. Terus yang tidak puas sih, yang tidak Kurang puasnya. yang kurang puasnya itulah dalam perencanaan saya itu kurang apa nggak dipenuhi banget gitu yang gitu Pak. Tidak sesuai dengan rencana awalnya lah ya. Rencana awalnya mau menerapkan pembelajaran deep learning. Ketika dalam pelaksanaan tidak kurang sesuai. Ya, lain waktu kan. Oke, untuk berikutnya, bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Kira-kira seperti apa tercapaian? Kalau untuk ketercapaiannya tercapai Kak kompetensinya. Tercapai. Karena kemarin sesuai dengan tujuan pembelajarannya, mereka itu bisa merancang atau membuat sebuah teks positif. Nah, mereka bisa sekaligus mempresentasikan di depan kelas. Jadi mereka bisa. Jadi anak dalam apa kemarin sudah menerapkan pembelajaran ini PBL ya? Iya, PBL. Jadi kemarin udah diskusi, sesuai kelompoknya sudah sesuai. Sesuai. Jadi kompetensi udah tercapai lah ya. Iya. Ini diskusi. Kemudian PBL. Iya, PBL. Kemudian apa yang menjadi kesulitan bagi siswa kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin? Kesulitannya mungkin di bagian presentasinya ya Pak ya. Presentasi. Ya presentasi karena itu di situ mereka baru pertama kali presentasi menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak untuk moderatornya mereka masih kesulitan gimana sih cara membuka presentasi yang baik gitu. Jadi mereka kemarin bahasanya masih campur aduk gitu. Di situ terus gimana cara kalau penyampaian kan biasanya ya, mereka bisa membaca gitu. Terus pokoknya di bagian presentasi kayak menanyakan terus memberi jawaban gitu. Intinya dalam kesulitan siswa ini public speakingnya lah ya. Iya betul sekali. Public speakingnya untuk menyampaikan menggunakan bahasa Inggris ya. Yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia lancar. Ya, bahasa Inggrisnya jadi susah gitu. Jadi dalam presentasi ya. Iya. Kemudian kesulitan ibu apa kira-kira dalam proses apa kemarin? Kesulitannya itu sebenarnya tidak ada kesulitan dalam prosesnya. Cuma ketika itu sudah terlewati, proses itu sudah terlewati, ternyata baru disadari bahwasanya pembelajaran itu bukan deep learning gitu, masih menggunakan pembelajaran yang biasa. Intinya itu aja. Kesulitannya perencanaannya sulit lah. Karena kan baru memahami yang namanya deep learning kan. Dan deep learning itu yang gimana sih gitu. Jadi kesulitannya artinya penerapan PM ini dalam proses pelajaran ini agak sulit. Betul. Karena ini hal baru lah kan. Ya. Sebenarnya ini kan hal lama sudah kita kerjakan, tetapi ini sekarang baru dibumingkan karena peraturan pemerintah kita ngikut pembelajaran mendalam lebih kepada dia
dunia nyatanya. Iya, iya. Dan anak ini lebih cepat memahami dan paham. Kemudian bagaimana alternatif untuk mengatasi kesulitan ini? Bagaimana caranya? Kemarin untuk ini kan saya paling kesulitan di perencanaan gitu loh. Jadi kemarin saya sedikit belajar atau bertanya-tanya sama yang sudah melaksanakan pelatihan gitu kan. Ya. Makanya saya tahu kenapa apa modul saya itu ternyata belum mencapai yang namanya deepening gitu. Itulah kemarin saya belajar sedikit-sedikit. Berarti kolaborasi lah ya. Iya, Dulu yang sudah sedikit pelatihan. pelatihan kan. Iya. Pelatihan PN. Oke. Yang berikutnya, mari kita bersama-sama akan mengidentifikasi hal yang telah mantap dan hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru Ibu lakukan. Kira-kira apa saja? Yang kegiatannya sudah mantap. Mm-mm. Kegiatannya sudah mantap ya. Sebenarnya susunan untuk perencanaan susunan untuk kegiatan pembelajarannya kalau menurut saya udah bagus gitu ya Kak. Ya. Itu udah baik. Cuma kurang kreatif aja sekarang itu. Kurang kreatif. Iya, kurang kreatif. Jadi kayak media pembelajarannya itu kemarin saya cuma menggunakan menggunakan PowerPoint aja. Oh, pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint, terus direfleksinya menggunakan Mentimeter, terus kan ada Post-it itu Pak. Ya. Post-itnya menggunakan Google Form. Dan itu menurut saya kurang interaktif gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada saran gitu kan, pembelajaran yang interaktif itu yang gimana biar mereka itu eh, dapat materinya, tapi senang juga gitu ya. Pokoknya yang diplonin itu lah. Jadi begini, jadi hasil yang saya tangkap dari belajar ini, ya kan? Ini intinya kita lebih kepada penyampaian nanti di siswa itu menggunakan contoh dunia nyata yang lebih konkret kita sampaikan. Jadi ketika anak menangkap belajar yang kita sampaikan, mereka sudah terbawa dengan suasana yang mereka lakukan sendiri di rumah. Kita kasih contoh misalnya dalam kegiatan sehari-hari. Hal kecilnya, ibarat kata sapaan di rumah dengan ibunya pakai bahasa Inggris, nah itu kita biasakan kepada anak supaya dia termotivasi. Oh, gitu ya pentingnya bahasa Inggris nih kalau saya terapkan di rumah. Itu kemudian ini yang media-media ini kalau bisa kan untuk kedepannya kita jangan pakai PPT yang dari apa tuh lagi, tapi pakai Canva. Pakai Canva lebih menarik. Iya, iya. Anak lebih suka itu gambar, kemudian dia ada variasi tulisan yang lebih daripada yang PPT biasa kita gunakan. Iya, iya. Terus kita kalau bisa buat video juga. Video ini kalau bisa sarannya video kita sendiri. Kita buat video gitu. Iya, misalnya ibu kan buat video sendiri di rumah, tapi dengan materi yang akan kita sampaikan ke anak besoknya. Jadi anak tuh merasa tarik. Ini ibu nih. Jadi mereka tuh lebih wah, miss ini yang kita tonton ini. Nah, mana untuk menerapkan ini saya supaya bisa seperti miss ini. Itu kan daya tarik. Nah, jadi itu dalam pembelajaran. Kemudian nanti aplikasi yang media-media pembelajaran ini seperti Mentimeter ini bagus. Kemudian ada lagi yang kita menggunakan background. Dulu namanya Quizzes. Nah, kemudian Z-Quiz namanya. Word Wall. Nah, ini kan lebih tertantang. Karena kemarin saya coba juga dengan menggunakan metode itu. Anak lebih yang biasanya murung, akhirnya terbangun. Merasa bangga mereka ketika soal yang dijawab, walaupun mudah, kita kasih dulu nanti perlahan lebih sulit, tapi kalau ketika dia betul, anak itu merasa terbangun dia untuk mengerjakan soal yang kita buat pada saat pembelajaran. Ini biasanya dalam post test kita buat. Kalau post testnya, pre-testnya bisa kita buat juga pre-test kan, pre-test dan juga asesmen non diagnostik itu menggunakan Mentimeter kan. Ya. Suasana di air pembelajaran juga enggak refleksi. Refleksinya pakai Mentimeter. Pakai Mentimeter. Karena post testnya pakai apa? Pakai Google. Post testnya wajib, karena asesmen akhir itu ketika kami pelatihan kemarin itu diwajibkan. Wajib kita buat asesmen karena itu mengukur ketercapaian anak dengan pembelajaran yang sudah kita sampaikan.
Itu yang proses itu di akhir materi atau di akhir pembelajaran? Setiap akhir pembelajaran? Di akhir, Di akhir materi. di akhir materi. Oh, proses. Tapi nggak setiap pembelajaran itu nggak harus ada prosesnya gitu. Nah, tapi kan di akhirnya sudah ibaratnya pembelajaran ini udah selesai, nah, kita buat post testnya. Kalau berlanjut jangan, kan tergantung materi kita belum sampai. Oh iya iya. Kemudian terakhirnya saran untuk pertemuan berikutnya ini gunakanlah nanti media-media yang lebih interaktif lagi, interaktif. Kemudian kita menggunakan PPT yang dari Canva tadi, Karena dari kantor kemudian juga. video pembelajaran. Kalau bisa video itu kita sendiri, video Kita sebagai sendiri. role modelnya gitu. Itu role ya. modelnya kita. Nanti pakai AI. Ya. Video pembelajaran. Tadinya kita kan kita sendiri nih. Kita lagi buat video, tag video, kita sendiri yang ngomong. Jadi ibu nanti buat video kan, 5 menit, 3 menit. Jadi ketika pembelajaran, ayo kita tonton video tentang ini. Jadi anak tuh kita sendiri yang ngomong di situ, yang lagi menerapkan yang proses belajar ini. Jadi anak tuh lebih tertarik. Lebih dibanding kita nonton orang lain kan. Jadi lebih tertarik. Jadi itu untuk berikutnya, mudah nanti dalam pertemuan berikutnya sudah bisa melakukan pembelajaran mendalam. Ya. Dan sama-sama belajar. Intinya bahasa Inggris itu tidak susah. Kalau kita sama-sama sama anak nanti bisa tuh. Itu saja untuk observasi setelah wawancara ini, supaya ke depannya lebih baik lagi untuk kita bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.